pemirsa, Anda masih menyaksikan Hidup Sehat yang hari ini kita membahas soal boleh nggak sih memakai obat kumur sering-sering untuk menghilangkan bau mulut saat berpuasa. Nah dokter, selain bau mulut, kan sekarang nih lagi musim sakit nih dok, kita lagi batuk-batuk, sakit tenggorokan. Nah katanya dok, menggunakan obat kumur itu efektif untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan juga mencegah virus. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta, kenapa itu dok? Jadi memang obat kumur itu kan ada antimikrobanya, dia bisa untuk antibakterinya, dia bisa untuk meminimalkan infeksi yang akan terjadi, infeksi yang dalam tubuh yang terjadi. Seperti waktu kita COVID, kan kita disuruh untuk berkumur dengan antiseptik Ya. gitu, sehingga memang pada kenyataannya memang obat kumur ini memang bermanfaat untuk mencegah untuk terjadinya infeksi. Tapi dia bukan satu-satunya obat yang bisa mengobatkan virus itu sendiri gitu. Tapi dia meminimalkan proses terjadinya infeksi virus. Oke, Gitu. berarti aman ya dok ya, dalam Aman. kondisi batuk justru bagus ya dok Justru ya, karena bagus. meminimalkan ya. Iya, meminimalkan. Oke, baik. Tapi ini dok, kalau misalnya orang-orang kan masalah giginya kan beragam ya dok. Terutama ada yang giginya berlubang. Sebenarnya saya ini lagi dikit nih bergelubangnya. Harus ke dokter gigi nih. Iya, terus habis itu ada karang gigi juga dok. Nah ini kan memunculkan bau mulut. Sebenarnya fakta atau mitos dok, kalau orang misalnya dengan gangguan-gangguan gigi tadi, ini tidak efektif hanya dengan obat kumur untuk atasi bau mulut tersebut. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok? Berarti nggak efektif ya dok? Nggak efektif. Jadi obat kumur itu kan hanya menghilangkan bau mulut. Sementara penyebab bau mulut itu kan ada beberapa penyebabnya. Sekarang ada karies atau bolong gigi, itu pasti ada bakteri, kotoran nyimpan di dalam, itu udah menimbulkan bau. Dan karang gigi itu juga menimbulkan bau. Kalau itu tidak ditangani, misalnya kalau memang obat kumur saja tanpa menangani namanya karang giginya tidak dibersihkan, bolongnya tidak ditambal, obat kumur saja dipakai untuk menghilangkan bau tidak bisa. Karena memang karena kan bolong itu kan kotoran masuk ke dalam. Jadi si bolongnya harus dibersihkan, ditambal, karang giginya dibersihkan baru dilakukan obat kumur. Oke, berarti tidak efektif untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu ya dok? Yang tidak menghilangkan bau mulut yang terdapat pada pasien ini, karena kalau ada karang gigi, ada bolong, pasti bau mulutnya dari sana. Gitu. Oke, berarti harus diatasi dulu nih ya dok, sumbernya. Iya. Jadi harus dibersihin dulu, di scaling, kemudian ditambal dulu. Si bolongnya ditambal dulu. Jadi semuanya udah bersih, dipakai obat kumur. Oke dokter, omong-omong ya dokter Deselia, aku tuh sukanya makainya tuh obat kumur yang warna-warna. Nah katanya nih dok, konon katanya itu obat kumur bisa mengubah warna pada gigi, itu fakta atau mitos ya dokter? Fakta. Oh fakta dokter. Oh kenapa dok? Karena memang pada beberapa kandungan daripada obat kumur itu kan ada yang warnanya kuning, kayak kloreksidin itu kan kuning, ada biru yang memang bisa merubah warna gigi, apalagi yang mengandung alkohol gitu, itu bisa merubah warna gigi. Karena dia jadinya menempel apa Iya, gigi kita. menempel karena itu kloreksidin itu kuning itu sangat susah sekali dibersihkan. Kita berkumur dengan air putih saja nggak hilang gitu. Apalagi untuk ada tambalan, terus kita pakai berkumur dengan kloreksidin, itu langsung nempel langsung di tambalnya tanpa disikat, tidak akan hilang. Oke. Gitu. Oke, dok, tapi ini sangat menarik kita membahas obat kumur karena pasalnya yang menggunakan obat kumur bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga menggunakan obat kumur. Sebenarnya fakta atau mitos dok? Anak-anak ini dilarang menggunakan obat kumur. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi anak-anak, kalau kita bicara anak-anak biasanya di bawah 6 tahun ke bawah. Karena kalau di bawah 6 tahun mereka tuh biasanya belum begitu pintar untuk disuruh berkumur, biasanya ada yang tertelan nih gitu. Iya. Nah, untuk dibilang batas umur misalnya 6 tahun bukan batas umur sebenarnya, sampai di mana usia anak tersebut bisa melakukan kumur dengan cara yang benar. Dengan artinya tidak tertelan gitu kan, anak-anak kan kalau kumur ada yang tertelan. Nah takutnya obat kumur ini tertelan menyebabkan hal-hal yang tidak baik untuk si tubuh di si anak Berarti tersebut. ini permasalahannya sebenarnya karena takut tertelan itu ya Takut dok, ya? tertelan itu. Tapi ada kaitannya nggak sih dok kalau misalkan mereka kan masih gigi susu ya berarti ya? Iya. Itu boleh nggak dok sebenarnya kalau misalkan udah cukup umur gitu untuk berkumur-kumur gitu dok? Berkumur-kumur tadi yang saya bilang, sebenarnya berkumur-kumur secara rutin tidak disarankan sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Karena anak kalau tidak ada pembengkakan, tidak permasalahan, dengan sikat gigi yang benar, dental floss yang baik, itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi untuk usia anak-anak kecil gitu. Karena
obat kumur itu banyak kalau untuk gigi susu dia fungsinya belum terlalu maksimal untuk dipakai obat kumur ini gitu. Kalau bermasalahnya misalnya radang gusi atau sariawan misalnya atau untuk karies gigi itu bisa, tapi kalau dia tidak ada permasalahan dalam mulutnya, saya bilang sih nggak terlalu disarankan obat kumur ya gitu. Apalagi yang rutin, kalau sekali-sekali sih oke, tapi yang rutin setiap hari harus 2 kali sehari atau 3 kali sehari untuk anak-anak sih nggak disarankan. Oke, sangat menarik ya dok kita membahas obat kumur terutama di bulan Ramadan saat ini pas masa berpuasa yang bisa mengatasi bau mulut kita. Namun ada tips nggak sih dari dokter supaya kita nih yang lagi puasa itu berapa banyak sih kita harus berkumur? Tapi nanti kita akan bahas ya dok. Usai jeda berikut ini, Hidup Sehat akan kembali untuk Anda pemirsa.